saya Aldi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara kerja otak. Ada 4 hal yang ingin saya bahas, yaitu tentang neuroplastisitas, neurotransmitter, flow state, dan imajinasi. Yang pertama tentang neuroplastisitas. Di sana ada kata plastis yang berarti berubah bentuk. Di mana di dalam otak itu ada namanya sel neuron. Sel neuron itu seperti tali, ada ujung-ujungnya, ada inputnya, ada outputnya, dan mereka saling terhubung bersama. Dan mereka nanti akan, yang sel-sel terhubung ini akan beraktif bersama-sama. Nah, di tali-tali itu ya, ada jalur-jalurnya ya, yang di paling ujung itu ada semacam cabang-cabang yang bercabang banyak. Nah, setelah bercabang banyak itu mereka akan berkomunikasi melalui neurotransmitter dengan sel neuron lainnya. Nah, untuk sel neuron ini bisa terjadi semacam memendek atau memanjang seperti yang saya pahami. Jadi dia sel neuronnya akan terjadi long term potentiasi, bahasa Inggrisnya, yang mana selnya itu akan memanjang dan bertambah banyak, bukan selnya, maaf, tapi tangan-tangannya, seperti tangan-tangannya itu, terus nantinya akan berhubungan dengan neuron lainnya. Nah, ketika sering dipakai, maka jalurnya itu akan semakin kuat, seperti jembatannya, jadi makin kuat jalurnya. Tapi ketika jarang dipakai, jalurnya itu akan melemah, dan misalkan mungkin akan menyendok cabang-cabangnya, terjadi depresi di sel neuronnya ya. Nah, di mana di komunikasi antara sel saraf dan antara sel saraf ini ada yang namanya neurotransmitter, yaitu zat kimia yang menghubungkan untuk proses komunikasi sel saraf ini. Ya, ini di dalam neurotransmitter yang penting dalam pembelajaran itu ada DNA, itu dopamin, norepinefrin, dan asetilkolin. Yang mana neurotransmitter ini akan didapatkan ketika kita beraktivitas seperti olahraga, saat makan seperti itu, mereka akan beraktivitas, akan bertambah banyak. Kekurangan neurotransmitter ini bisa berpengaruh dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga ada kondisi flow state. Flow state itu kan kondisi mengalir gitu ya. Jadi dalam pembelajaran antara kemampuan dan tantangan kita itu harus seimbang, harus kalau grafiknya itu tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Dia harus seimbang. Jadi untuk jika tantangannya terlalu berat, maka kita akan dalam kondisi cemas atau stres gitu ya. Jika tantangannya terlalu ringan, maka kita akan dalam kondisi bosan seperti itu ya. Dan keempat yang ingin saya bahas adalah tentang imajinasi. Jadi pengalaman kita ini disusun dari berbagai macam sensorik yang kita dapatkan, input-input yang kita
saya ingin bahas tentang imajinasi adalah ini berkaitan dengan memori. Jadi proses menyimpan memori di otak itu yang saya pikirkan seperti ada datanya seperti itu ya. Jadi dari sensor yang kita dapatkan akan diproses di otak, dan data-datanya itu akan disambungkan. Disambungkan satu sama lain dan menghasilkan suatu bentuk yang berbeda. Seperti saya menunjukkan sebuah nanas dan lumba-lumba. Terus ini bayangan-bayangannya ya. Tapi iya, itu dari stimulus yang saya dapatkan. Jadi saya pernah melihat nanas dan saya pernah melihat lumba-lumba. Saya pernah melihat suaranya, bentuknya, warnanya. Nah ini saya gabungkan datanya menjadi sesuatu yang berbeda. Itu